Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang 3, Bapak Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Dekan FEB, Bapak Dr. Anggita Langgeng Wijaya, dan juga pemateri kita hari ini, Bapak Dr. Darmadi, Magister Pendidikan, Bapak Ibu Kaprodi dan Struktural di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta tidak lupa yang selalu kami banggakan, adik-adik mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam mode daring ya, dalam acara sosialisasi perlindungan HKI di bidang ekonomi dan bisnis. Sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Bapak, Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa, acara ini kami gelar sebagai salah satu program kerja dari Biro Pusat Inovasi dan juga Kekayaan Intelektual atau disingkat PIKI untuk menghimpun karya-karya inovasi dari dosen dan juga mahasiswa yang nantinya diproyeksikan akan kami ajukan ke ini ya HKI dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Acara ini kami gelar roadshow dari fakultas ke fakultas dan untuk hari ini FEB berkesempatan untuk mengikuti acara ini. Baik, untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah arahan dari Bapak Wakil Rektor Bidang 3 jika beliau sudah hadir. Kemudian yang ketiga adalah materi motivasi serta arahan dari Bapak Dekan FEB. Kemudian pemateri kedua dari Kepala PIKI, Bapak Dr. Darmadi, Magister Pendidikan, kemudian diskusi dan juga tanya jawab. Untuk memulai acara pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mohon izin saya konfirmasi dulu, apakah Bapak Dr. Bambang Eko sudah hadir di room? Baik, beliau masih ada keperluan, berarti nanti akan memberikan penguatan di akhir acara. Untuk acara selanjutnya adalah arahan dan juga motivasi dari Bapak Dekan. Namun sebelumnya, pergi ke pasar beli manggis, tidak lupa beli pandan. Kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pak, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Oke, terdengar, Pak. Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bambang Eko Hari Cahyono, selaku Wakil Rektor Bidang 3. Yang saya hormati Bapak Dr. Darmadi dan Bu Linda sebagai Ketua dan Wakil ya untuk Biro PIKI, kemudian Bapak Ibu dosen di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan mahasiswa semua di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi nikmat selamat dan sehat melaksanakan salah satu kegiatan kita. Hari ini kita diberi kesempatan untuk sharing dan silaturahmi dengan sebuah biro baru di Unipma, yaitu yang disingkat sebagai PIKI gitu ya, Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual. Dulu biro ini ada di leading sektoral PPM, sekarang sudah mandiri menjadi biro sendiri. Ini artinya lembaga memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam pengembangan inovasi dan juga kaitannya dengan kekayaan intelektual. Kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Wakil Rektor 3 dan juga tim dari PIKI yang sudah bersedia hadir ke fakultas kami untuk sharing dengan dosen maupun dengan mahasiswa semua dan memberikan gambaran terkait dengan apa itu yang disebut dengan perlindungan hak kekayaan intelektual tentunya. Nanti materi mungkin akan banyak Pak Darmadi ya, kalau saya hanya mungkin mengingatkan saja tentang pentingnya kita untuk selalu berinovasi ya, tentunya berprestasi dari segi dosen maupun mahasiswanya. Jadi yang salah satu komponen yang
penting di dalam mendukung kegiatan Tridharma dan juga kegiatan akreditasi ini adalah adanya prestasi mahasiswa yang pertama. Jadi prestasi mahasiswa itu ada yang bersifat akademik dan juga non akademik gitu ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa manajemen menjuarai lomba kewirausahaan itu masuk akademik ya. Tapi kalau misalnya rekan manajemen menjuarai prestasi di bidang olahraga, kesenian itu masuk ke dalam prestasi non akademik. Kemudian prestasi itu juga diharapkan bisa melingkupi skup lokal, nasional, dan internasional. Dan tentunya kita berharap mahasiswa kita semakin bisa berprestasi di minimal di tingkat nasional lah untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari kegiatan akademik kita. Kemudian salah satu poin penting juga yang perlu kita ingat bersama adalah keberadaan kekayaan intelektual ini juga menjadi poin yang mendapatkan skor yang cukup baik dalam kegiatan kurang akreditasi gitu. Jadi hal yang harus kita lakukan dan perlu menjadi budaya kita sehari-hari adalah adanya berbagai kegiatan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa baik dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, di mana salah satu luaran dari kegiatan tersebut diharapkan adanya kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu nanti macam-macam ya bentuknya, jadi bisa berupa hak cipta, bisa berupa paten sederhana, desain industri, teknologi tepat guna, termasuk juga nanti buku gitu ya, buku, book chapter gitu ya, ISBN sebagai sebuah produk luaran dari kegiatan kolaborasi riset ataupun aktivitas dosen dan mahasiswa itu menjadi poin yang sangat penting dalam mendorong akreditasi. Sehingga di forum ini saya tentu mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga rekan-rekan dosen dan mahasiswa untuk tidak berhenti dalam berkarya dan berinovasi. Karya riset dan aktivitas dosen tentu akan selalu beriringan dengan kegiatan kemahasiswaan, termasuk di dalam hari ini adalah program kerja yang disusun oleh HMF dan HMPS yang ada di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, nanti hari ini kita belajar bersama nanti untuk kekayaan intelektual dengan Pak Darmadi dan Bu Linda tentunya, yang seperti apa makanya, dan salah satu yang mungkin menjadi masukan kami Pak Darmadi dan Bu Linda bahwasannya setelah kita berfokus pada inovasi dan upaya mendapatkan kekayaan intelektual berupa hak cipta dan paten ataupun paten sederhana, kami di Fakultas Ekonomi mengusulkan mungkin semacam peraturan rektor tentang aspek royalti. Mungkin nanti apabila ada kesempatan, mungkin di bawah bimbingan dari Bapak Rektor 3, mungkin bisa merumuskan bagaimana ketika misalnya hak cipta sebuah buku dari dosen dan mahasiswa, di mana kan di situ komponennya ada pencipta dan pemegang hak cipta. Tentunya kita bisa belajar dari beberapa kampus yang sudah mengeluarkan SK Rektor yang menjelaskan tentang pembagian royalti tentunya ya. Royaltinya berapa persen untuk pencipta, royaltinya berapa persen untuk penerbit, royaltinya berapa persen untuk kampus sebagai pemegang hak cipta. Mungkin nanti dari sharing ini kita bisa jadi masukan untuk Biro Piki untuk bisa dapat bahan dari Rektor 3 untuk bisa mengusulkan adanya peraturan rektor tentang itu. Itu juga penting saya kira. Mungkin sekarang mungkin belum sebagus di dunia industri ya, tapi kan kita tidak tahu ke depannya ketika ada misalnya Bapak Ibu yang menulis buku dan kemudian bestseller, atau kemudian Bapak Ibu dosen bisa memperoleh paten atau perusahaan sederhana dan itu diadopsi oleh industri, tentunya itu akan menghasilkan royalti yang cukup banyak, sehingga mungkin di sebagai lembaga pendidikan kita menjembatani dengan adanya peraturan rektor yang mengkaji tentang royalti dari kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Bapak Ibu dosen. Mungkin itu saja teman-teman, untuk tetap bersemangat ya dalam berkarya termasuk berinovasi dan juga dalam menghasilkan produk-produk berkaitan dengan perlindungan dan kekayaan intelektual. Mungkin itu saja Pak Darmadi dan Bu Linda yang bisa saya sampaikan. Nanti kita belajar bareng-bareng tentunya teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen. Kita belajar dari Biro Piki tentang bagaimana sih menghasilkan hak kekayaan intelektual dan karya-karya intelektual yang lain.
saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan juga motivasi dari Bapak Dekan FEB, Pak Dr. Anggita Langgeng, Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Ya, sebelum kita memasuki inti acara yaitu pemaparan materi dari Pak Dr. Darmadi, saya sampaikan bahwa untuk adik-adik mahasiswa, ini Bu Linda agak sedikit promosi sedikit ya. Di bidang kemahasiswaan itu ada event yang namanya PPBK, penilaian prestasi bidang kemahasiswaan. Ya, yang itu nanti adalah isinya mengumpulkan poin demi poin yang akan diumumkan pada saat wisuda. Bagaimana mahasiswa yang paling aktif dan produktif. Nah, salah satunya adanya HKI ya. Kalau adik-adik mahasiswa mampu mendaftarkan HKI-nya dan juga mendapatkan sertifikat, nanti ada KUM 100 untuk adik-adik. Jadi itu sangat menguntungkan mahasiswa untuk bisa ditampilkan dalam SKPI maupun pada transkrip prestasi kemahasiswaan. Dan untuk Bapak Ibu dosen tentunya tidak perlu saya singgung lagi ya, kita semua tahu bahwa HKI ini sangat menunjang berbagai macam kegiatan akademik kita, baik itu untuk jabatan akademik, untuk pemenuhan luaran hibah dan juga untuk keperluan akreditasi dan lainnya. Maka oleh karena itu tidak panjang lebar untuk istilahnya membahas HKI secara detail, secara jelas, maka saya undang pemateri kita. Kami persilahkan Bapak Dr. Darmadi, Magister Pendidikan, untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, Dekan FEB, Bapak Dr. Anggita Langgeng, kemudian Bapak Ibu struktural FEB dan mahasiswi FEB yang sangat kami cintai. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada acara ini, acara sosialisasi perlindungan HKI sambil kita seperti yang dijelaskan oleh Pak Langgeng tadi, yaitu mensosialisasikan juga tentang PIKI, gitu intinya. Memperkenalkan tentang PIKI, kita punya biru baru yaitu Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual. Oke, untuk mungkin perkenalan mungkin sudah langsung aja ya. Saya banyak bekerja di pendidikan matematika, kemudian kebetulan di sini menjabat sebagai anggota PIKI, sehingga ya salah satu tugasnya ya mensosialisasikan program-program PIKI dan termasuk sosialisasi tentang HKI. Oke, saya izin share dulu. Oke, kelihatan Bu? Sudah kelihatan belum? PowerPoint-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Ya, nanti insya Allah di sini jangan mengikuti ini, nanti jangan lupa untuk mengisi presensi supaya dapat sertifikatnya yang mungkin agak menyusul, tapi agak sabar. Tapi insya Allah kita akan penuhi untuk sertifikat dalam pembuatan, dalam sosialisasi ini biar bisa menambah ya KUM atau yang lain bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, kita langsung ke materi aja. Bentar, masih belum mau ganti slide. Ya, tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memahami pentingnya perlindungan HKI, kemudian memahami jenis-jenis HKI dan peran universitas dalam manajemen HKI, termasuk juga tentang PIKI, ya. Bagaimana tentang PIKI. Bapak, Ibu, dan mahasiswa, beberapa ini penting sekali, jadi kita harus terus berinovasi, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dekan, Bapak Langgeng, karena dalam setiap tahun sih sebenarnya, tiap tahun itu
di kota, Pemkot maupun di kabupaten atau mungkin di tingkat antar perguruan tinggi, tingkat ya sampai dikti juga itu ada event-event untuk pengembangan inovasi, kreativitas dan inovasi mahasiswa maupun dosen sebenarnya. Jadi kemarin ada kompetensi desain logo dari kota, kemudian ada kiat yang sebenarnya terakhir hari ini, yaitu tentang kompetensi inovasi Kota Madiun yang bisa diikuti oleh mahasiswa maupun dosen atau masyarakat Madiun itu. Kemudian ada Uber KI yang terakhir besok Mei yang dikerjakan oleh Dikti ya, untuk mengarah ke paten, dan kemudian ada lomba inovasi antar perguruan tinggi untuk mahasiswa yang diadakan oleh UNER. Insya Allah yang kita juga kalau bisa nanti bisa mencoba mengikuti ada lomba inovasi kategori dosen, kategori mahasiswa, dan kategori umum atau mahasiswa SMA gitu ya, untuk sambil promosi. Juga ada sebenarnya yang menarik karena pentingnya inovasi, kreativitas dan inovasi ini, ada beberapa kampus itu Bapak Ibu itu sudah mencoba mengusulkan tentang mata kuliah HAKI gitu. Karena memang ini penting untuk menunjang dalam berwirausaha. Jadi beberapa kampus ini untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa. Gitu. Memberi perlindungan apa saja sih sebenarnya bisa dikembangkan dan bagaimana arahnya. Nah, itu banyakkan untuk ini. Jadi ternyata dalam diskusi kemarin itu beberapa prodi itu di kampus lain ya kebetulan itu sudah mulai ada mata kuliah mengusulkan tentang adanya perlunya mata kuliah HAKI gitu. Ini enggak apa-apa, ini minimal kita kenal dulu lah. Nanti mungkin tahun-tahun berikutnya kita bisa mengusulkan kalau kita anggap penting. Oke, ini pentingnya HAKI. Sebenarnya nanti akan kita berikan beberapa kasus tentang perlunya HAKI dan intinya sih sebenarnya perlunya kita mengajukan hak cipta bagi nanti hasil kreativitas dan inovasi kita itu sebenarnya hak monopoli Bapak Ibu. Ya, kita masih ingat ini karena beberapa lagu yaitu tentang pelanggaran hak cipta oleh tentang lagu ya, yang lagi Santik itu dari Gen Halilintar yang dituntut sebanyak 300 juta. Ya, tapi ini akhirnya dimenangkan oleh Gen Halilintar. Jadi tuntutannya kebetulan sih tidak melanggar hak cipta tapi ini ya. Tapi bisa dituntut ya, kita bisa menuntut sebesar 300 juta. Gitu. Kalau yang kasusnya Alfamart yang dengan rivalnya sebenarnya yaitu dengan PT Bank Sahabat Sampurna itu tahun 2019 kemarin di mana Alfamart digugat sebesar 15 miliar. Besar ya, 15 miliar. Padahal ngurus hak cipta aja paling cuma 300.000, 400.000, ada yang 500.000 gitu. Ya, tentang konsepnya tentang buku saku, tabungan saku ya, yaitu suatu tabungan sambil belanja itu bisa nabung gitu. Tapi ada gugatan atau sengketa tentang hak ciptanya. Ya sepertinya jelaskan Pak Langgeng tadi, ini kasus yang biasanya terkait dengan ekonomi dan bisnis ya. Jadi ini sangat tepat sekali untuk mungkin penting sekali sebenarnya untuk teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian yang tahun 2017 itu ada kasusnya Inul ya, di tempat karaoke-nya Inul yang menggunakan lagu karyanya Yayasan Karya Cipta Indonesia KCI, di mana di sini Inulnya yang kalah gitu ya. Sehingga harus membayar tuntutan dari yang memiliki hak cipta. Ya, besarnya itu sekali lagi tergantung itu ya yang nuntut ya. Jadi memang meskipun daftarnya sedikit tapi ini penting, besar sekali. Bisa dihitunglah nanti yang ekonomi dan bisnis mungkin lebih mahir ya.
Terus beberapa kasus yang lain yang sering kita harus hati-hati yaitu tentang pelanggaran hak cipta. Ini kebanyakan mahasiswa dan kalangan kita sendiri. Itu kebanyakan yang suka memfotokopi itu harus hati-hati sebenarnya. Tapi kebanyakan teman-teman dosen, teman-teman penulis itu baik hati sehingga tidak dituntut karena untuk pendidikan rasanya. Terus nggak apa-apa lah, tebarkan kebaikan gitu. Tapi sebenarnya itu bisa masuk ini ke ranah hukum. Jadi harus hati-hati. Tentang hak cipta lagu itu memang banyak sekali saat ini karena memang tujuannya untuk komersil ya. Kita masih ingat lagu Tinggal Kenangan oleh band Karamel Surabaya itu, kemudian lagu Butiran Debu oleh band Rumors yang awalnya itu lagunya diciptakan oleh Rija Abbas tapi kok kemudian dimenangkan oleh Farhad, timnya Farhad Abbas. Itu karena memang ada apa itu mekanismenya untuk membuktikan, yaitu nanti yang mengusulkan pertama kali sebenarnya dalam hak cipta itulah yang menang sebenarnya, prinsipnya begitu. Ya. Jadi sebaiknya kalau menciptakan sesuatu sebaiknya ya segera untuk diajukan ke dalam perlindungan hak cipta. Ini gitu. Pembajakan perangkat lunak yang sekarang masih banyak ya tentang Microsoft Office biasanya ini yang sebenarnya ya kalau kita ini kan biasanya murah ya, itu sebenarnya yang murah-murah itu sebenarnya hati-hati karena itu biasanya bajakan gitu, dan itu bisa mengganggu aplikasi yang lain karena mungkin saja tidak kompatibel dengan ini. Makanya kita sebaiknya membeli yang asli sebenarnya. Lebih aman lah membeli yang asli itu. Baik secara hukum maupun secara penggunaannya, pemanfaatannya. Dan nanti bisa dihitung-hitung teman-teman ekonomi. Ya. Nah, selain itu juga banyak sekali sengketa yang lain tentang hak cipta, yaitu tentang sengketa merek dagang. Pada tahun 2021 itu sudah terdaftar ada 6 sengketa tentang merek dagang. Ya, kemarin banyak cerita dengan Prof. Budi yang dari UII itu yang teman dari Surabaya itu tentang sengketa merek yang kebetulan sudah trending gitu ya. Itu sudah habis berapa itu 1,2 M katanya yang diuruskan oleh Prof. Budi. Ya, sebagai konsultannya beliaunya itu sampai 1,2 M. Padahal kalau ngurus merek itu ya sekitar 3 jutaan sih ya, 2 sampai 3 jutaan nanti. Ya nanti yang bisnis kan biar mengetahui harus hati-hati di sini dalam berbisnis nanti. Hubungannya semuanya sama ekonomi tentang apa itu keuangan ya nanti. Juga masih tentang sebenarnya banyak cerita juga tentang ini apa itu handphone Nokia dengan Lenovo ya pada bulan April 2021 itu masih banyak panas-panasnya, yaitu ada sengketa antara Nokia dan Lenovo. Ada juga tentang Nokia yang gugat Oppo sebesar 2,3 triliun terhadap tuduhan pelanggaran hak paten. Ya. Ada hak cipta, ada merek, ada paten, dan ada yang lain-lain nanti. Nah, itulah ini beberapa contoh tentang sengketa-sengketa yang terkait dengan hak cipta. Nah, semoga kita terhindar dan harus hati-hati terhadap pelanggaran tentang hak cipta. Nah, bagi kita yang dosen atau mahasiswa-mahasiswa kreatif dan inovatif itu setelah menciptakan itu sebaiknya kita harus mendaftarkan pengajuan hak ciptanya. Karena ya tadi masalahnya nanti yang dihukum di ranah di pengadilan itu yang duluan mengajukan, yang mendaftarkan itu biasanya yang menang gitu. Ya. Itu prinsipnya sebenarnya, prinsip sederhananya begitu. Ya, sehingga tadi yang kasus rumor tadi ya, itu kenapa kok yang nuntut kemudian kalah lagi dengan Farhad Abbas gitu, karena dia lebih paham tentang hukum gitu. Oke, nah untuk itu kita perlu menjelaskan tentang jenis-jenis atau macam-macam haki. Mungkin ini yang baru juga untuk mahasiswa dan mungkin juga untuk dosen. Ada beberapa jenis, Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali lagi karena untuk menghindari untuk penegakan hukum ya, untuk menghindari namanya pembajakan atau pemalsuan barang, merek dan sebagainya. Karena Bapak Ibu mungkin yang banyak berkecimpung di
di ekonomi dan bisnis akan lebih paham tentang pentingnya merek, sudah paham tentang ya ruginya, banyak kerugian-kerugian akibat pemalsuan barang, ya, termasuk plagiarisme atau penciptaan gitu. Itu juga sangat mempengaruhi perekonomian gitu ya. Nah ini kedua sisi ini biasanya yang menghilangkan sisi komersil atau penghargaan atas suatu invensi dari seorang inventor. Jadi ada yang 2,3 triliun, ada yang 300 juta atau 400 juta atau berapa itu ya MM-an itu ya itu karena hubungannya sama penghargaan terhadap suatu invensi atau temuan seseorang. Nah, hak cipta atau haki itu adalah sebenarnya hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan produk atau proses yang berguna untuk manusia dan secara ekonomis itu dapat dinikmati hasil dari suatu kreativitas intelektual tersebut. Gitu. Sebenarnya ada 3 syarat suatu invensi atau temuan itu dapat dilindungi oleh hak cipta, yaitu harus ada novelty-nya, ada kebaruan, ya, artinya belum ada. Kemudian inventif, artinya ini dapat bekerja atau bermanfaat dan belum diketahui oleh orang-orang yang menguasai bidang tersebut. Jadi nanti yang bidang ekonomi ya mungkin ya ke arah teman-teman ekonomi yang lebih paham. Sebenarnya di situ sih begitu sih di JKI ya, prinsip pemeriksaannya. Yang lagu ya teman-teman yang dari lagu, itu yang dari seni yang lebih paham, yang tentang buku-buku sesuatu ya pendidikan ya nanti teman-teman dari pendidikan gitu. Jadi mereka ada tim-tim sendiri yang bekerja dalam memeriksa tentang inventifnya yang diajukan. Kemudian yang ketiga sebaiknya yang industriable, artinya dapat diproduksi dan digunakan skala industri. Jadi nanti kira-kira ya karena bermanfaat dari orang lain sehingga bagi masyarakat dan bisa untuk diproduksi gitu ya. Pantaslah diproduksi. Ya, sebenarnya 3 syarat untuk invensi ini tiga hal ini, yaitu novelty, inventif, dan industriable. Ya harapannya ya, maksudnya ketika mengajukan hak cipta ya jangan biasanya sih kalau untuk luaran ya pokoknya ada hak cipta atau ada patennya atau apanya ya. Itu kalau untuk tuntutan luaran penelitian atau optimas dari dikti atau dari hibah-hibah yang lain, LPPM dan sebagainya. Oke. Nah, ruang lingkup HKI itu ada hak cipta, yaitu yang biasa kita kenal copyright, ya. Kemudian ada hak kekayaan intelektual industri, ini yang dengan industriable, maksudnya bisa terkait dengan industri. Itu ada paten, merek, desain industri, ada tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang, dan indikasi geografis. Nah, ini penting untuk dipahami supaya nanti nggak salah kamar. Mestinya masuk ke merek tapi dimasukkan ke hak cipta. Nanti biasanya langsung ditolak. Teman-teman kalau ditolak dalam pengajuan karena nanti bisa karena sudah masuk sudah bayar itu nggak bisa ditarik lagi karena sudah masuk ke rekening negara. Bapak Ibu. Paten juga gitu. Sudah susah-susah buat draft paten, sudah penelusuran, sudah membayar pendaftaran dan sebagainya, ternyata setelah 2 tahun itu ditolak gitu ya. Ya akhirnya ya nggak dapat sertifikatnya. Atau sudah dapat sertifikat paten tapi ternyata sudah dapat sertifikat paten tapi industri nggak tertarik. Waduh, nanti ya patennya berhenti di sertifikat saja. Ya mudah-mudahan nanti bisa sampai industri tertarik sehingga nanti seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dekan tadi, Bapak Langgeng, itu bisa bicara tentang royalti. Nah, royalti itu sebenarnya terkait dengan industri ya. Industrinya mau nggak itu. Jadi kita arahnya ke situ. Nanti salah satu dari PIKI itu marah sebenarnya ke situ. Meskipun kita memiliki biro yaitu KBU. Gitu. Yes, memang saling beririsan. Tapi kita insya Allah saling mendukung Bapak Ibu. Oke, bagaimana tentang desain industri, bagaimana apa itu tentang tata letak sirkuit, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu secara umum aja. Karena masing-masing untuk pengaturan dan jenisnya itu beda-beda sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang hak cipta. Di PIKI
itu biayanya antara 300 sampai 500, maksudnya 300 itu kalau buku dan sebagainya sederhana, kemudian yang 500 itu kalau pakai umum dan tidak menggunakan pemegang hak ciptanya bukan kampus, itu bisa masuk yang umum yang 500. Jadi yang sebenarnya yang kemarin yang LPPM itu pakai 500 itu kan karena kita pakai yang umum. Nah, kalau yang kita sekarang sudah alhamdulillah bisa masuk yang ini memiliki biru sendiri sentra KI sejak 2020 kemarin, 2021 kemarin, sehingga kita bisa masuk yang 300. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang sebenarnya timbul secara otomatis ya berdasarkan prinsip berkreatif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti hasil dari hak cipta itu berupa sertifikat. Ya, modelnya seperti sertifikat tanah itu, Pak. Bisa dianalogikan seperti sertifikat tanah itu, ya kalau mau digunakan orang umum, ya harus izin dulu, harus izin pada yang punya dulu sebaiknya. Nah, kalau tidak izin, ya nanti yang punya itu boleh selagi baik hati apa tidak. Ya, kalau baik hati berarti ya tidak diurus. Tapi kalau ketika diurus dijadikan sengketa dibawa ke hukum, ya itu yang berbahaya, Bapak Ibu. Ya. Nah, contoh-contoh yang bisa diciptakan tadi sudah disinggung oleh Pak Langgeng juga, ya bisa berupa buku, pamflet, bisa hasil karya tulis yang lain seperti ceramah, kuliah, pidato, ya, ciptaan jenis alat peraga dan lain-lain. Karya seni juga bisa diciptakan seperti lagu, musik, drama, ya tari, geografi, wayang, gambar, ukiran, pahatan, kolase, arsitek, peta juga bisa. Batik, ya, motif batik itu juga bisa dihak ciptakan, masuk ke hak cipta. Nah, nanti kalau bingung ini masuk hak cipta ataukah yang lain, nanti bisa didiskusi kita perdalam. Jadi kita yang berikutnya yang paten. Nah, ini yang masuk ke arah industri, ya. Masuk ke arah industri, kita bicara di paten. Cuma biayanya memang agak besar, antara 3 sampai 7 jutaan. Jika itu paten itu ada paten sederhana, dapat dikelompokkan jadi dua, yaitu paten sederhana dan paten biasa, ya paten ini aja. Paten sederhana itu maksudnya klaimnya hanya satu, dan itu dananya lebih murah, yaitu sekitar 3 jutaan. Tapi kalau yang paten biasa, klaimnya antara berarti 2 sampai 10, karena kalau lebih dari 10 itu ada tambahan lagi masing-masing klaimnya, itu adalah 7 juta ya. Sekitar 7 jutaan. Nah, mudah-mudahan ini kita sudah lagi proses mengusulkan paten ada 3, sambil belajar sebenarnya Bapak Ibu, itu juga dana ada dari penelitian, ada juga yang dana hibah apa itu sentra KI kemarin. Yang penelitian ada buah kemarin ini dan timnya yang apa itu penelitian itu yang hibah sentra KI ada Pak Sumani, ya ada Pak Sumani. Ya, ini paten itu khasnya itu terkait dengan teknologi. Jadi biasanya ada terkait dengan barang, tapi metode software itu juga bisa sih dimasukkan ke paten sebenarnya. Suatu metode. Tapi ingat karena biayanya besar, itu sebaiknya yang kira-kira komersial ya, nanti supaya apa itu bisa dapat untung. Jadi tidak hanya dapat sertifikat saja, tapi bisa juga dapat apa itu royalti dan sebagainya. Kita bisa mencarikan royalti dan sebagainya. Nah, contoh-contohnya ini yaitu metode dan alat meluruskan lubang mata dari elemen pengikat, kemudian pecahan cincin dan metode pembuatannya. Ya, Pak Sumani kemarin tentang meja multiguna. Kalau saya kemarin mencoba pakai pot, ya, pot ground bonsai, jenis pot gitu ya. Terus kemudian Bu Marheni tentang paten sederhana itu kemarin tentang media pembelajaran, ya, media memajukan tentang media pembelajaran. Tapi masih masuk proses pengumuman, mungkin kita, yang saya sama Pak Sumani. Terus kemudian yang Bu Marheni sudah masuk proses apa ini? Mungkin ini pengumuman sudah selesai, masuk ke substansi, tapi belum pemeriksaan substansi.
Jadi memang ada tahap-tahapannya Bapak Ibu. Itu masih, tapi belum dihubungi. Karena biasanya yaitu mencari ahlinya, kemudian nanti ada diskusi dengan inventornya, biasanya begitu, nanti sehingga bisa masuk ke dari draft yang ada yang diberikan ke DJKI, nanti itu di ACC apa tidak untuk mendapatkan sertifikatnya. Gitu. Masih ada proses perjuangan, jadi bukan hanya uang saja, ya ada seperti skripsi ini jenisnya. Teman-teman DJKI mengatakan ini seperti tingkatnya seperti skripsi seperti. Oke, yang berikutnya tentang merek ya, tadi kan ya banyak kasus merek, ada 6 merek tahun kemarin yang jelas sengketa merek yang terdaftar. Ya, ini merek itu biayanya antara 2 sampai 3 juta. Karena ini penting karena bisa membedakan produksi mana ya, produksi mana dan sebagainya untuk menggunakan. Dapat berupa gambar, bisa berupa kata-kata, bisa berupa nama, bisa juga berupa huruf, bisa angka-angka, juga bisa susunan warna, juga bisa kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Gitu ya. Ya contohnya tentang gambar ini ada KFC, ada Adobe, kemudian ada Apple, ada Burger King, ada Harley Davidson, Adidas, ya entah itu ada kampus bulu tangkis, kampus desa, Pijar, ada kampus book gitu. Ya beberapa memang ada yang sukses ini jadi sangat mahal ya, biayanya cuma 2 sampai 3 juta. Seperti Apple ini, Bapak Ibu mau mencoba beli gambar ini ya yang punya Apple gitu, pasti nggak boleh 100 juta atau 500 juta gitu, paling juga mestinya nggak boleh ya. Ini ada harganya, memang ada harganya ya. Honda itu ya, itu juga ada harganya. Mau beli Hondanya, sudah saya tak beli mereknya, nanti Honda biar membuat sendiri. Nah, tidak boleh dengan motor yang atau satu mobil, saya rasa nggak cukup lah untuk beli itu ya. Adidas juga gitu. Ya, sebenarnya ada linknya berapa harganya kalau membeli merek ya. Yang mula-mula cuma 2 sampai 3 juta karena ini terkait dengan industrinya. Ya, KFC juga begitu, Nikon juga gitu. Nah, tapi kalau kampus ini sudah berhenti ini yang tiga ini sudah 4 ini ya. Kampus bulu tangkis, kampus desa, Pijar ini saya sengaja ambil ini sebagai contoh yang sebenarnya tidak berhasil gitu. Ya sudah dapat sertifikat tapi sudah tidak dilanjutkan karena mungkin ya tidak terkenal lah, tidak brand gitu ya, tidak branded gitu. Nah, itu kalau sudah sampai branded ini makanya kalau ketika sengketa dan sudah branded ini nanti hasilnya bisa MM-an, mereka berani mengeluarkan MM-an hanya untuk sebuah gambar, sebuah merek. Nah ini pentingnya dari merek. Ya, saya rasa hitungan ekonomi dan bisnis silahkan difikirkan nanti untuk Bapak Ibu dan mahasiswa FEB ekonomi dan bisnis yang lebih banyak tahu hitungannya nanti. Oke, selain merek itu jenis hak cipta ada desain industri. Nah mungkin itu untuk teman-teman teknik, tapi mungkin dalam ekonomi bisnis besok ada teman-teman mahasiswa yang masuk ke bisnis apa itu industri ya, entah itu kacamata jam atau yang lain. Nah, desain itu juga bisa dihak ciptakan supaya tidak ditiru oleh industri yang lain gitu. Ya. Kerajinan tangan dan sebagainya itu sebenarnya ada. Cuma kita belum mencoba ini berapa jumlah biayanya juga belum tahu. Meskipun di DJKI sebenarnya ada sih sebenarnya daftar biaya-biayanya ya. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu, jadi seperti IC dan sebagainya. Ya, kalau ada yang masuk ke industri elektronika nanti bisa ya memperkenalkan ada hak cipta namanya desain tata letak sirkuit terpadu tentang IC atau yang lain-lain lah ya, kapasitor dan sebagainya nanti. Nah, mungkin yang bagi ekonomi dan bisnis ini banyak di rahasia dagang sebenarnya ya. Jadi kenapa kok pecelnya Yugembrot kok bisa mahal dibanding dengan yang lain? Apa sih rahasianya? Apakah pada bumbu-bumbunya, ataukah pada proses pembuatannya, ataukah pada metode penjualannya? Nah, rahasia dagang itu bisa dilindungi di hak cipta ya. Artinya ya artinya ini kalau ada yang meniru itu bisa dituntut ya.
misalkan bocor, padahal ini jadi rahasia, mungkin dibocorkan oleh yang lain. Ternyata ini bumbunya, apa itu rahasianya. Nah, kalau ilustrasinya banyak digunakan di itu ya, apa itu SpongeBob itu ya, cerita SpongeBob itu ya, banyak mencuri tentang rahasia dagang itu. Sebenarnya apa rahasia SpongeBob kok bisa membuat apa itu masakan yang enak sama rivalnya yang selalu mencuri itu. Ya. Apakah pada bumbu masakannya atau proses pembuatannya ataukah pada metode penjualannya? Mungkin kadang ada yang sebenarnya biasa-biasa, tapi karena metode penjualannya menarik ya, dengan rahasia tertentu yang nggak boleh disebarkan pada orang lain, nah itu bisa jadi dilindungi dengan rahasia dagang. Ya. Nah, ada juga tentang indikasi geografis, Bapak Ibu. Jadi indikasi geografis itu menunjukkan tentang daerah asal suatu barang. Jadi seperti ukiran mebel Jepara, ya pasti bagus-bagus lah, kita yakin. Tapi ini memang agak susah, kata Pak, dan lebih mahal, agak susah karena hubungannya dengan harus dalam pengajuannya itu harus terkait dengan pemdanya atau daerahnya ya. Jadi dengan mebel Jepara itu harus nanti UKM itu dikumpulkan, terus kemudian membuat kesepakatan ini diindikasi geografiskan, jadi harus pakai Jepara, itulah Jepara itu nanti kalau ini kualitasnya harus benar-benar dijaga gitu ya. Kalau ini hanya buatan Madiun atau buatan Ngavi atau buatan perorangan yang bukan asli Jepara itu nggak boleh. Nah di sini sebenarnya ada masukan bagus untuk Pemkotnya. Jadi kalau ada dia menggunakan label mebel ukir Jepara ya labelnya, nah nanti ada masukan untuk Pemdanya gitu. Juga gula kelapa Kulon Progo Jogja. Nah di sini ada menyebutkan Kulon Progo Jogja, itu menunjukkan tentang indikasi geografis kalau gula kelapa itu berasal dari Kulon Progo Jogja. Tentu saja sekali lagi ini berarti ada tuntutan nanti dari UMKM Kulon Progo Jogja untuk produksi gula kelapanya itu yang berkualitas gitu ya. Jadi kalau buruk atau jelek atau tidak berkualitas nanti bisa Kulon itu membawa nama Kulon Progo Jogja itu jadi juga nggak baik. Gitu. Juga Bandeng Asap Sidoarjo, berarti dia menggunakan indikasi Bandeng Asapnya itu karya UKM Sidoarjo. Jadi nanti ada masukan. Jadi kalau menjual dengan brand ini ada tulisan Bandeng Asap Sidoarjo, nanti ada masukan untuk Pemkatnya Sidoarjo. Kemudian selain pihak produksinya ya pemasarannya dan sebagainya itu ada masukan untuk Sidoarjonya. Gitu. Ini menariknya sebenarnya perlu kita kembangkan. Madiun kan banyak juga potensi tentang bermadiun. Saya nggak tahu apakah sudah diindikasi geografiskan. Itu juga termasuk Reok Ponorogo. Tapi kalau Reok Ponorogo itu mungkin bukan untuk mestinya nggak tahu. Mestinya apakah Pemkot Ponorogo itu sudah mengusulkan hak ciptanya di DJKI mungkin sudah mestinya nanti negara yang mengusulkan untuk di UNESCO-nya di tingkat dunianya. Jangan sampai ketinggalan justru bangsa lain yaitu Malaysia yang justru yang mendahului Indonesia yang memiliki mestinya. Sehingga kita hanya juga sendiri di kampungnya sendiri. Gitu. Ya, hukum tidak melihat itu. Kita melihatnya dari ya siapa yang duluan dalam mendaftarkannya. Nah ini hak cipta ya. Ya karena mungkin kita nggak sadar atau terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta. Nah contoh-contohnya nanti akan dapatkan sertifikat seperti ini, ya paten ada sertifikatnya, desain industri ada sertifikatnya, merek juga ada. Dan ini sebagai tanda kalau yang kita usulkan itu sudah menjadi kita pegang hak miliknya. Oke, itu contoh-contohnya, sederhananya, tapi nanti kalau kurang jelas bisa kita diskusikan lebih lanjut di sesi diskusi ya Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya tentang bagaimana penerapan HKI di universitas. Ini ada beberapa review teman-teman dari Sentra KI. Jadi yang jelas di universitas itu penting sebagai upaya dalam melakukan riset atau penelitian lanjutan dari sebuah invensi yang sudah didaftarkan atau didaftarkan. Ya. Kita bisa melakukan riset untuk penelitian yang terkait dengan itu sehingga bisa mengarah ke komersialisasi. Ya. Kemudian yang kedua, bisa merangsang pertumbuhan, progres dan suksesnya universitas melalui kerjasama dengan industri, baik dari sistem pemanfaatan atau penelitian bersama, joint research yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dekan, yaitu Bapak Langgeng. Nah, kemudian yang ketiga, bisa menjadi sumber pendapatan sih, unit bisnis bagi universitas di luar kegiatan akademis. Jadi selama ini kita sebenarnya masih terfokus ke mahasiswa saja, tapi sebenarnya bisa kita kembangkan membentuk unit-unit bisnis dengan hasil-hasil penelitian dan risetnya Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa yang sudah masuk PKM, misalkan kalau PKM itu bisa kita kembangkan jadi unit-unit bisnis sehingga menjadi sumber pendapatan untuk universitas. Tapi ya ini perlu banyak dukungan dari semua pihak. Makanya kita juga perlu melakukan sosialisasi ya, pendekatan sedikit-sedikit ini. Ya, permasalahan yang umum, nah ini ada beberapa permasalahan sebenarnya, tapi kita nggak usah membahas terlalu dalam permasalahan, biar jadi permasalahannya Vicky saja. Ya nanti kalau minta bantuan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, kita masuk ke Vicky. Ya, selain HKI, kita memperkenalkan juga Vicky sebagai tujuan tadi. Jadi Vicky itu singkatan dari Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual. Ini berkembang dari Sentra KI sebenarnya. Dulu Sentra KI sebelum 2021 itu masuk ke pusat studinya bagian dari LPPM. Terus kemudian 2021 itu kemarin dapat hibah penguatan Sentra KI sehingga kita sudah mulai mencoba untuk mandiri. Tapi pelaksanaannya masih masuk LPPM, gabung dengan LPPM, tapi kita sudah punya tempat sendiri dan punya akun sendiri untuk pendaftaran hak cipta, ya, paten waktu itu. Nah, sekarang alhamdulillah kita bisa masuk ke Piki dan punya ruangan sendiri, mudah-mudahan bisa memberi layanan yang terbaik sambil menguatkan layanan di dalam Sentra KI, yaitu selain hak cipta, paten, ada merek dagang, desain industri, pelindungan tata letak terpadu, kemudian pelindungan rahasia dagang dan indikasi geografis dan yang lain-lain. Kita sementara ini masih fokus ke hak cipta, paten, dan merek dagang. Merek dagang kita mencoba untuk Unikma, kita ajukan untuk merek dagang. Tapi semuanya masih proses. Setiap catanya masih tunggu lihat di statusnya gitu aja. Wah, yes, kita harus sabarlah sama orang pusat gitu ya. Kemudian selain itu yang berat sebenarnya dalam Piki adalah pusat inovasi. Pengembangan pusat tambahan inovasi ya, sebagai pusat inovasi ini yang berat dan mungkin perlu banyak dukungan dari Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa merencanakan membangun pusat inovasi itu, kita mencoba mengembangkan ekosistem dan membentuk ekosistem inovasi di kampus. Jadi sebenarnya kita merencanakan untuk membuat sistem inovasi pembelajaran STEM, pusat inovasi ekonomi hijau, jadi ini tentang ketahanan pangan, buatan pupuk dan sebagainya. Kemudian ada pusat inovasi ekonomi digital. Ini kalau ada Bapak Ibu yang tertarik untuk pembuatan animasi, membuat desain digital dan sebagainya, itu bisa masuk ke membentuk kelompok pusat inovasi ekonomi digital. Kemudian ada pusat inovasi kemandirian kesehatan. Ini untuk teman-teman yang ada yang tertarik membuat atau berbisnis di pembuatan hand sanitizer atau mungkin masker atau mungkin apalah ya, vaksin mungkin ya, kita bisa coba membuat pusat inovasi. Jadi tidak hanya kumpul tapi kita ada inovasi apa. Mungkin kita bisa nanti mengusulkan ke kampus untuk pendanaan pendaftaran hak ciptanya. Ya, nanti Piki akan melihat ini kelihatannya industriable apa tidak. Kemudian ada pusat inovasi pengembangan pariwisata. Nah, kita
memiliki kemataraman, juga ada Bapak Ibu yang suka yang gemar mengembangkan ini, apa itu lagu-lagu ya. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang lain yang mungkin belum terdeteksi di LPPM tentang pengembangan pariwisata. Nanti bisa bentuk, diharapkan ada kelompok-kelompok dosen untuk pengembangan pariwisata, sehingga nanti inovasinya bisa kita daftar ya, kita data gitu juga ya, dan bisa kita support dari PIKI. Kemudian ada pusat inovasi pengembangan startup. Nah ini supaya nanti bisa ke arah industri, pengembangan industri. Nah ini Bapak Ibu, nanti teknik ekonomi bisnis bisa menarik yang mana, yang tertarik pada pariwisata bisa bentuk ekosistem ini. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini juga teman-teman dari FKIP kemarin ya, dan dari FEB, dari teknik dan sebagainya. Karena memang kita sebenarnya menurut saya sih nggak bisa hidup sendiri. Jadi saya seperti orang matematika, ternyata itu nggak bisa dengan matematika. Kemarin ketemu banyak cerita dari Prof. Budi itu tentang hak cipta, pengembangnya banyak sekali, ini bisa dikembangkan begini. Saya sebenarnya juga takut, biasanya kan saya hanya bicara di matematika saja, tapi sekarang harus bicara di hak cipta. Nanti hilang matematikanya, saya takut itu. Tapi sekarang saya sendiri yang mulai membuka diri lah. Ternyata menarik juga untuk di pusat inovasi atau di kekayaan intelektual. Ya mengetahui banyak hal. Mudah-mudahan nanti ya kita bisa terbuka dan bisa diskusi dengan prodi-prodi yang lain yang memiliki minat yang sama dengan kita gitu ya. Sehingga bentuk ekosistem yang inovatif. Ya meskipun kita sementara ini masih yang dapat penghargaan masih fokusnya ke jurnal. Karena bedanya kalau jurnal itu kan berhenti di indeksasi ya, jadi jurnal masuk Scopus Q1, Q2, terus kemudian kampus dapat indeksasi, tapi kalau ini sebenarnya bagusnya kalau masuk ke paten hak cipta merek dagang itu bisa masuk ke royalti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dekan tadi. Jadi itu bisa menambah income atau pendapatan potensi untuk mendapatkan income untuk universitas, untuk kampus gitu. Next. Nah, PIKI ini memiliki visi melindungi dan komersialisasi ide-ide dan karya-karya kreatif dan inovatif civitas akademika dan masyarakat sekitar Universitas PGRI Madiun. Jadi sebenarnya tidak hanya di dalam universitas, tapi kita sebenarnya memiliki visi untuk sampai ke sekitar kampus ya. Ya kemarin ada minimal ada dua yang dari BUMDes yang coba memasukkan ke PIKI, alhamdulillah. Jadi ada alumni gitu yang menggunakan pengurusan hak ciptanya melalui PIKI ya. Ya sebenarnya ini selalu akan coba kita kembangkan untuk mengangkat juga karya-karya kreatif dan inovatif di masyarakat sekitar UMKM sekitar kampus ya, sebagai joint riset dan sebagainya itu. Syukur sampai yang menarik ini yaitu tentang arahnya komersialisasi. Sehingga misi yang kita lakukan dan tujuannya adalah identifikasi hasil penelitian dan optimas yang potensial untuk dihakikan. Nah ini mungkin akan kita lakukan supaya mengetahui nanti inovasi apa yang bagus untuk penelitian dan optimas yang potensi untuk dihakikan, yang maksudnya yang kira-kira potensial gitu ya, memenuhi 3 syarat hak cipta tadi, inventif, industriable dan baru, royal novelty tadi. Kemudian kita melakukan identifikasi karya-karya UMKM sekitar kampus dan potensi kampus untuk dihakikan. Dan melakukan sosialisasi pentingnya haki bagi civitas akademika Universitas PGRI Madiun. Nah, langkah ini sebenarnya masuk ke visi ini. Juga melakukan sosialisasi pentingnya haki bagi masyarakat UMKM sekitar kampus Universitas PGRI Madiun. Ya, kita mencoba kemarin menggunakan dana hibah optimas, mudah-mudahan lolos untuk PLPPM ya.
kita mencoba itu di Gembarang nanti, insya Allah untuk tahun ini fokusnya. Kemudian membantu pengurusan pengajuan haki bagi Civitas Akademika maupun masyarakat sekitar kampus. Ya, sudah kita lakukan, kemudian melakukan penilaian terhadap haki yang diajukan dan membantu komersialisasi produk haki. Ya, dari kampus, teman-teman internal maupun yang eksternal. Nah, konsep pengembangannya memakai fungsi ini, yaitu fungsi manajemen, ya, supaya ini, meskipun kita manajemennya kurang, kemarin diminta dari Prodi Matematika, kita punyanya dari seluruh kampus, dan ketika mengajukan kan kita nggak tahu, ini penelitian atau akdimas, aduh, tapi nah ini tantangan untuk manajemen kita, dari Tigi. Jadi untuk matematika itu siapa saja yang FEB misalkan itu siapa saja gitu ya, per fakultas siapa saja itu kita belum bisa menangani karena yang ada itu mengajukan itu kan semua yang ada di kampus gitu ya. Di kampus mungkin ada yang antar fakultas, antar prodi gitu. Dan kita belum mendeteksi ini masuk FEB atau apa gitu. Ya pokoknya dalam pengajuan pelayanan pengajuan hak cipta saja. Artinya mungkin manajemennya juga suatu ada perlu tantangan dari untuk PIKI juga. Kemudian fungsi hukum yang alhamdulillah ya nanti selain kalau ada sengketa misalkan ada masalah ya nanti insya Allah PIKI akan membantu dari teman-teman ini. Ya dari kampus ada bantuan dari kampus. Gitu ya. Kemudian ada fungsi teknologi atau kepakaran. Nah, ini kita perlu bentuk tim-tim inovatif tadi, kelompok-kelompok inovatif, ya sehingga jadi teknologi atau kepakaran, mungkin kepakaran yang pakar-pakar terpilih pakar-pakar yang terbaik di universitas di kampus. Kemudian ada fungsi pemasaran, ya selain mudah-mudahan selain sertifikat, tapi juga mengarah ke komersialisasi. Ya, itu sebenarnya idenya ya SNRKI sebenarnya sampai ke situ. Yang ya memang harus bekerjasama dengan teman-teman dari KWU atau dari kemahasiswaan. Nah, ini keunggulan pendaftaran haki melalui sentra KI atau PIKI, yaitu instansi yang didaftarkan akan mendapat perlindungan hukum dari DJKI dan juga bantuan dari Universitas Gadjah Mada yaitu PIKI. Ya Allah, ya mudah-mudahan nggak sampai ke ranah hukum. Nah, kadang kita juga takut juga ya kalau ada hukum. Tapi kita punya fakultas hukum yang mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian dan meningkatkan perolehan haki, universitas, prodi, dan fakultas dan prodi. Ya, ini yang berguna dalam akreditasi, ya, universitas, fakultas, dan prodi. Kemudian ada, insya Allah akan lebih cepat dan lebih murah dan lebih cepat. Nanti kalau Bapak Ibu bisa bandingkan dengan kampus yang lain, jadi kalau kita 300, tempat yang lain bisa 400, atau ada juga yang 500, bahkan ada yang lebih gitu, katanya kemarin. Beberapa info kemarin ada yang begitu, dan insya Allah lebih cepat. Insya Allah kita buat 1 hari selesai, kalau nggak pas nggak repot gitu Bapak Ibu ya, lebih cepat. Kemudian juga pembayarannya fleksibel, artinya bisa sebelum mengajukan boleh, kemudian tapi jangan titip ya Bapak Ibu, karena kemarin konsep titip itu aduh uangnya ternyata sudah dipakai, ini baru pengurusan susah, maksudnya penelusurannya susah, jangan titip. Pokoknya kalau mengusulkan cepat saja. Bisa cepat, jadi sebelum pengajuan atau dalam proses pengajuan atau setelah sertifikat terbit juga boleh. Monggo, kita fleksibel saja. Tapi yang penting benar-benar dibayar ya Bapak Ibu. Kemudian ya ini kita bisa fleksibel karena alhamdulillah PIKI dengan kemarin hibah yang kita dapatkan, hibah itu ada sisa dana yang tersimpan untuk perputarannya di rekening sentra KI gitu. Kemudian PIKI atau sentra KI itu siap untuk berperan untuk memasarkan invensi yang didasarkan ke dalam dunia industri karena memang jadi visi kita ya, komersialisasi. Ya, itu saya rasa untuk pengantar sosialisasi hak cipta, ya, sudah termasuk
program-program yang akan dilakukan oleh PIKI. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Moderator, Bu Linda. Baik, terima kasih Pak Dr. Darmadi, Magister Pendidikan yang telah memberikan materi secara lengkap bagaimana proses pengurusan HKI maupun serba-serbi di dalamnya. Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa, sebelum saya buka sesi tanya jawab, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Rektor Bidang 3, Bapak Dr. Bambang Eko Hadi Cahyono, Magister Pendidikan. Kami mohon Bapak memberikan arahan dan motivasi kepada kami semua untuk aktif dalam menghasilkan produk-produk inovasi dan juga kekayaan intelektual. Kepada Pak Bambang, kami persilahkan. Mohon maaf, masih mute, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Saya sedikit aja ingin menekankan. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Darmadi sebagai Ketua PIKI tentang banyak hal yang terkait dengan hak cipta dan ada paten khususnya. Perlu saya tekankan bahwa pada mulai tahun 2021 sampai 2025 dalam rentang pencapaian visi universitas kita itu berada di milestone kedua. Artinya kita sudah memasuki tahap kedua. Nah, tahap kedua itu adalah penguatan lembaga-lembaga berbasis riset untuk mencapai universitas itu berbasis unggul. Nah, dalam konteks itu, Bapak Ibu, tekanan program, tekanan manajemen di universitas seharusnya mulai tahun 2021 sampai tahun 2025 itu ke bidang riset, ya, ke bidang riset dan inovasi. Inovasi nanti malah sampai ke tahun 2029. Nah, ini yang mestinya dipahami oleh kita semua, bahwa 4 tahun ke depan ini, baik mahasiswa maupun lingkungan dosen, itu menekankan pada peningkatan kualitas riset. Dalam kerangka itu, PIKI ini sebagai lembaga baru, tadi sudah disampaikan oleh Pak Darmadi, ya bertujuan untuk memfasilitasi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang ingin mengajukan hak cipta, paten, merek dagang, dan sebagainya itu. Keuntungannya sudah disampaikan. Kenapa demikian? Karena manajemen perguruan tinggi modern itu sekarang hilirisasi itu tidak hanya di bidang penelitian dan abdimas, tapi juga kekayaan intelektual. Di beberapa perguruan tinggi negeri dan beberapa perguruan tinggi swasta yang bagus, ini menjadi wahana yang paling bagus untuk unjuk kerja, ya. Syukur kalau bisa paten. Nah, oleh sebab itu kami motivasi, kami dorong dosen dan mahasiswa itu, monggo datang ke PIKI konsultasi, mungkin ada hal yang bisa difasilitasi untuk diusulkan sebagai merek dagang, diusulkan sebagai paten dan sebagainya, nanti bisa dilayani oleh Pak Darmadi dan Bu Linda. Kenapa saya katakan sekarang ini? Karena pada sekarang ini baseline kita itu untuk paten 0, ya, yang banyak hak cipta. Oleh sebab itu kami ingin meningkatkan itu, ya. Paling tidak dalam 1 tahun itu nanti Pak Darmadi punya target berapa paten, berapa merek dagang, berapa produk teknologi yang bisa difasilitasi ini. Dan tidak lupa kami juga akan melakukan inovasi. Ya, inovasi tadi sudah dijelaskan, inovasi pembelajaran STEM, inovasi dan seterusnya itu. Memang agak berat karena hanya ditangani oleh 2 orang, tapi kami yakin ya PIKI ini nanti akan menjadi sebuah sentra yang bonafit apabila dijalankan dengan baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita maju bersama, FEB maju, universitas maju. Ya, itu prinsip kita. Mohon nanti Bapak Dekan bisa mensosialisasikan juga kepada para dosen yang lain, memberi motivasi, memberi dorongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Bambang, ini tadi ada diskusi yang menarik dan juga usulan dari Pak Langgeng, Bapak. Jadi tadi ada usulan bahwa di tingkat rektorat itu ada mekanisme untuk peraturan yang mengatur tentang royalti pasca HKI-nya terbit itu seperti apa. Nah, ini mohon ada tanggapan dari Bapak. Nggih. Diulang yang singkat saja, Lin. Jadi Ini dari Pak mohon Dekan, ya, mohon tanya. ada peraturan rektor tentang mekanisme royalti, Bapak, untuk HKI yang dihasilkan dosen dan mahasiswa. Oh ya, ini di beberapa perguruan tinggi, ya, yang saya tahu memang di UNS ya, yang HAKI-nya, hak patennya sekarang itu melesat dengan bagus, itu HAKI biaya itu bisa dirimbes oleh perguruan tinggi, seperti halnya jurnal itu, termasuk penghargaan royaltinya. Karena belum juga kan ini juga membawa nama Unikma. Saya belum bisa jawab ya Pak Dekan. Saya coba nanti dalam rapat rektorat itu saya usulkan, itu saya tanyakan. Karena apa? Jujur saja, kita banting tulang mengadakan sosialisasi seperti ini dan sebagainya itu kalau tidak ada fasilitas ya nol besar. Oleh sebab itu saya ingin mengusulkan agar ada bantuan rimbes bagi mereka, biaya itu dirimbes seperti jurnal, dan kedua nanti bagaimana pengaturan royalti. Pak Langgeng nanti juga bisa usulkan di Senat, toh kita bisa sama-sama diusulkan di Senat bagaimana royalti terhadap misalkan produknya Bu Puji itu ya, Belinda, produknya Bu Puji itu sudah diproduksi di mana-mana loh itu, di tempat KKN, di luar, tapi belum punya merek dagang. Kemarin saya tanya, Bu Puji didaftarkan merek dagangnya apa, hak patennya apa, atau patennya misalnya paten sederhana. Mahal Bapak, ya mahal nanti kita fasilitasi. Ya. Kalau memang saya menyadari, pertama, Bapak Ibu itu jerih payah, pengurusan hak paten terutama itu mahal. Jadi kalau tidak ada bantuan dari institusi ya, saya pikir itu akan memberatkan Bapak Ibu dosen. Termasuk bagaimana pengakuan kita, rekognisi kita terhadap kreativitas dosen yang sudah punya hak merek dagang, hak cipta itu royaltinya bagaimana. Nanti saya dengan Pak Langgeng di Senat akan kami usulkan itu. Terima kasih Bu Linda. Baik, terima kasih Pak Bambang atas arahan dan juga motivasinya dan juga informasi kepada kami semua. Terima kasih juga untuk kehadirannya di forum Zoom ini. Bapak, Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, saya buka termin tanya jawab ya untuk mendiskusikan tentang apapun terkait perlindungan HKI dan juga untuk pusat inovasi. Silakan bisa langsung bertanya melalui fitur raise hand ataupun melalui chat di forum chat. Saya persilahkan. Ya, sambil menunggu pertanyaan, jangan lupa Bapak, Ibu, dan juga mahasiswa untuk mengisi presensi, sehingga nanti bisa kami sampaikan sertifikatnya melalui email. Mohon bertanya, Bu Linda. Silahkan, Bu Aning, ya. Ya. Terima kasih, Bu Linda. Mohon maaf, saya tidak bisa on-cam karena sinyal. Seperti itu. Terima kasih, Bu Linda, Pak Darmadi, Pak Bambang, Pak Dekan. Pertanyaan saya, kami dari Prodi Akuntansi sebenarnya sudah mengirimkan hak paten terkait dengan kebetulan kami sudah, saya terutama itu mempunyai aplikasi digital inventory untuk UMKM, dan aplikasi ini sudah saya terapkan pada Abdimas di UMKM Batik di Magetan. Dan sudah keluar nomor permohonan yaitu S002021112101 dengan status sudah ditanggapi. Dan kami sudah mengirimkan itu di September 2021 dan sudah mendapatkan revisi 2 kali. Dan revisinya kemarin sudah saya kirimkan. Nah, pertanyaannya, kami kemarin itu mengirimkan hibah matching fund yang di dalamnya kami menggunakan aplikasi digital inventory ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada mitra kami. Nah, pertanyaannya, apakah
karena aplikasi hak paten ini kan masih dalam status ditanggapi, gitu Linda. Kemudian ketika hak paten ini saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada mitra kami berikutnya, tentu saja nanti ada pengembangan hak paten. Nah, apakah itu bisa dikembangkan? Apakah nanti hak paten itu nanti bisa bersama dengan mitra kami untuk dikembangkan lagi? Karena saya berkeinginan aplikasi digital inventory yang saya rancang ini kan untuk perusahaan dagang. Nah, saya juga sudah menyiapkan aplikasi inventory untuk perusahaan manufaktur. Nah, seperti apa ini? Mohon penjelasannya Bu Linda dan Pak Darmadi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Jadi secara singkat begini, intinya Bu Ani dan juga tim sedang mengajukan HKI, tapi posisinya memang belum sampai ini ya, publish dan terbit sertifikatnya. Apakah bisa ketika itu diimplementasikan ke mitra lain dan ada pengembangannya? Sebaiknya mengembangkan atau mengajukan HKI yang baru bersama mitra yang baru. Mungkin kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Darmadi untuk menanggapi. Oke, terima kasih Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Linda. Jadi ini yang Bu Ani ajukan itu kalau lihat kodenya S sekian-sekian berarti itu masuk yang apa itu paten sederhana ya? Iya, betul Bapak. Sederhana. Terus kemudian ini pakai secara mandiri atau pengajuannya atau lewat apa ya Bu ya? Saya secara mandiri Bapak. Secara mandiri. Nah, sebenarnya kalau ini bedanya kalau pakai mandiri nanti tidak terdata untuk miliknya kampus, khawatirnya itu jadi milik mandiri, milik dosen. Sebenarnya itu kalau di khawatirnya itu tidak bisa diakui kalau untuk akreditasi kampus. Sebenarnya begitu sih dulu ya. Tapi masih dimaklumi teman-teman dari LL Dikti itu selama masih dosen Unipma, masih dosen kita Unipma, berarti nanti bisa tetap diakui. Tapi sebenarnya itu nggak boleh, jadi harus nanti melewati kampus sebenarnya gitu, supaya diakui miliknya kampus penggunanya. Karena mungkin kemarin itu kan belum terbentuk nih Bapak, jadi saya karena ini aplikasi ini saya gunakan untuk pemenuhan pada hibah, jadi kami pergunakan untuk hak paten sederhana ini. Ya, nggak apa-apa Bu, yang penting sudah kita mencoba inovasi. Memang Vicky pun juga baru dapat akunnya juga setelah dapat hibah sentra KI kemarin, juga masih banyak belajar tentang pengusulan paten, ya, karena perlu drafting juga, kan ada beberapa tahapan dalam pengusulan paten, yaitu pakai formalitas. Kemarin itu revisinya itu pada surat pernyataan invensi itu kurang materai dan klaim serta abstraknya itu harus terpisah. Seperti itu. Jadi sebenarnya masalah hanya sederhana, Bapak. Itu cuma kok lama sekali gitu. Ya, sederhana lebih murah, sangat lebih murah ya, setengahnya yang paten biasa untuk biayanya. Memang lama Bu, jadi sabar ya. Jadi ada tahap formalitas. Formalitasnya sudah ya Bu ya? Sudah. Yang tadi sudah materi-materi tadi yang sudah formalitas. Kemudian masuk ke tahap pengumuman. Mestinya sudah masuk tahap pengumuman Bu Ani. Jadi masuk pengumuman itu nanti diumumkan itu sekitar 3 bulanan, sekitar 3 bulanan. Kalau yang paten biasa itu sampai 5-6 bulanan. Jadi kemarin kita tanya bagaimana progresnya untuk mengkonfirmasi nomor paten ini, kita tunggu dulu karena memang masih belum saatnya gitu. Tapi kita sudah mau minta progres terus ya, akhirnya kita tunggu dulu. Masuk pengumuman, setelah pengumuman nanti ada tahap lagi yaitu tahap pemeriksaan substantif. Nah, di situ nanti setelah ada tahap pemeriksaan substantif nanti mungkin ada diskusi antara inventor sama tim dari sana. Ini maksudnya apa dari draftingnya, karena drafting sendiri itu susah Bapak Ibu karena memiliki bahasa sendiri di dalam pengusulan hak paten itu. Kemarin kita itu dibimbing dari ITB, itu mintanya yang paling minimal, harga paling minimal itu dia minta 1 juta per A-nya, per usulan paten. Nah, mudah-mudahan tapi nanti mudah-mudahan kalau kita sudah mencoba memiliki ahli, memang untuk drafting paten itu juga sebenarnya perlu pelatihan sendiri Bu.
Jadi ada syarat-syarat dan sebagainya harus diperhatikan, itu yang susah. Terus kemudian nanti ya sampai diumumkan ya, dapat sertifikat diterbitkan apa tidak, baru itu. Memang ada tahapannya. Dan paten itu ada sampai 2 tahunan, kalau paten sederhana itu memang sekarang mestinya digenjot, sudah digenjot yang sederhana cepat, lebih cepat ya, sekitar ada 6 bulanan lah mestinya, ada 6 bulanan dalam undang-undangnya itu. Dipercepat sampai 6 bulan kalau nggak salah. Lebih cepat sebenarnya. Nah, tapi nanti bisa dikonfirmasi sebenarnya Bu Ani untuk itu ke Bu siapa Sonia kalau nggak salah. Ada, saya memiliki timnya. Bu Sonia ya Pak nih. Ya. Ya, nanti nanti bisa minta nomor HP-nya apa? Untuk menanyakan gitu ya. Yeah. Ada Pak jurnalis, ada Pak itu macam-macam lah dari teman di CKI. Terus tentang pengurusan paten. Terus yang tadi terkait dengan paten yang Ibu lakukan tadi itu sudah bisa diproduksi Bu Ani karena sudah yang penting sudah dapatkan. Jadi pelaksanaan itu yang dapat nomornya itu, jadi yang penting didaftarkan dulu, itu bisa diproduksi, entah nanti terbit apa tidak sertifikatnya, itu sudah jadi hak inventornya, sudah jadi hak inventornya. Artinya nanti kalau ada yang lain yang sama dengan produknya Ibu, nah nanti itu yang duluan itu yang menang gitu. Jadi kalau ternyata sudah mudah-mudahan sudah juga melakukan penelusuran paten juga ya Bu ya. Jadi sudah yakin kalau patennya itu baru. Patennya kalau enggak ya uangnya sudah masuk ke negara nggak bisa diambil pasti gitu. Dan prosesnya sampai bayar substansinya juga ya. Terus ini kalau mau mengembangkan lagi di matching fund itu bisa Ibu Bu Ani dalam yang lain-lain dengan rekan kerja bisa nanti ada namanya paten lanjutan. Jadi nanti paten itu dilanjutkan ya. Entah itu nanti yang sederhana ataukah yang tidak. Kalau yang sederhana itu kan klaimnya hanya 1, tapi kalau yang paten biasa yang hanya sampai 7 jutaan itu yang klaimnya bisa antara 2 sampai 10 gitu. Nanti maksudnya kalau lebih dari 10 harus ada tambahan klaim lagi gitu. Bisa begitu proses sambil jalan nih. Memang inovasi harus selalu berkembang. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dar ya atas jawabannya. Bu Ani, begitu aja Ibu. Ya, terima kasih Bu Linda. Baik, ya sama-sama Ibu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu maupun adik-adik mahasiswa, saya persilahkan. Menunggu ini ada juga pertanyaan melalui WA Pak Dar. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau didaftarkan karya inovasinya itu melalui PIKI dengan didaftarkan secara pribadi, itu bedanya seperti apa? Dan juga efeknya seperti apa? Dan inventornya itu lebih kuat yang mana? Monggo Pak Ter. Ya, mungkin ada teman-teman kok memegang hak ciptanya kok harus ada pengalihan hak cipta ke PIKI gitu ya mungkin ya. Teman-teman yang bekerja itu adalah yang mendapatkan ide, susah payah mendapatkan ide itu adalah inventornya gitu. Dan begitu rasanya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau yang megang hak cipta PIKI itu ada kelebihannya seperti tadi yaitu relatif lebih murah karena nanti kalau yang pertama lebih murah ya karena ada diskon dari DJKI untuk yang UMKM maupun yang dari lembaga pendidikan, kemudian ya itu ada diskon itu. Terus sementara kalau yang umum nanti ada lebih, kalau nggak selisihnya ada 100 atau 200-an itu ada selisihnya. Baik penelitian yang paten maupun yang ini hak cipta dan yang lain itu memang ada diskon khusus untuk kita. Makanya ini. Dan selain itu bisa dengan yang memegang hak ciptanya, pegang hak ciptanya itu adalah juga universitas, ya Sentra KI Universitas Diki Madiun, itu yang untuk memenuhi yang sebenarnya yang diakui, menunjukkan kalau itu adalah miliknya kampus gitu. Sebenarnya itu sudah kita konsultasikan juga ke Universitas Muhammadiyah Surabaya, ke Pak Aswin, itu menunjukkan loyalitas kita ke kampus. Jadi loyalitas tidak hanya ditunjukkan oleh yang lain-lain, tapi juga bisa ditunjukkan dari karya-karya kita. Jadi dengan ini mengikuti dengan memberikan nama inovasi
pemegang ciptanya ditambahi, pemegang ciptanya adalah kampus, itu nanti itu bisa jadi miliknya kampus gitu, diakui jadi miliknya kampus. Tapi kalau tidak, ya itu jadi bukan miliknya kampus. Makanya sebenarnya dulu itu sudah diingatkan, sebenarnya kalau tidak itu berarti tidak bisa dihitung sebagai milik kampus, tapi milik pribadi. Sehingga dananya akan mengikuti dana yang umum, dananya tambah yang umum tadi, selain dananya ya. Kalau yang pribadi itu saja nanti kalau terkait dengan hukum, ya berarti kampus tidak bisa membantu karena itu adalah miliknya pribadi, ya miliknya kampus. Jadi kita tidak berhak karena kita tidak ada ikut-ikutan di situ. Gitu. Tapi boleh kalau mau demikian, ya bahwa itu bisa juga difasilitasi. Tidak itu kampus. Tapi sebenarnya kampus itu kan juga tidak cuma apa ini pengakuan saja ya, hanya pengakuan kalau ini misalkan itu memang dari dana kampus ya sebaiknya pakai dana kampus ikut kampus. Yang dari dikti itu wajib, yang dari dapat hibah dari dikti, penelitian, optimasi dikti kalau mengajukan pakai dana dikti wajib diikutkan pakai dana kampus karena memang untuk meningkatkan kualitas kampus ya, termasuk keluaran kampus itu kan salah satunya adalah hak cipta ya, hak cipta atau paten dan sebagainya itu. Jadi wajib punya kampus. Jadi sepertinya Bu Ani tadi kalau tidak di kampus itu mungkin karena memang bukan dana dikti gitu, atau mungkin memang kita yang belum siap kemarin. Jadi harus ini masih bisa gitu ya. Tapi ya sekali lagi tadi dari LDikti itu masih beberapa tahun yang lalu itu masih memberi toleran selama masih dosennya mahasiswa masih bisa dosennya Unikma masih bisa dihitung sebagai miliknya Unikma itu. Tapi nggak tahu sudah kalau aturannya sudah benar-benar apa itu kuat mereka menerapkan berarti ya nanti nggak bisa kampus harus memiliki sendiri gitu. Memang itu diakui oleh kampus. Iya. Baik, terima kasih Pak Darmadi atas jawabannya. Jadi benar Bapak Ibu dan juga adik mahasiswa, walaupun nanti pemegang hak ciptanya itu bisa dari universitas, tapi nanti kami itu ada label atau ada tulisan yang menyatakan bahwa karya tersebut merupakan yang memiliki itu Universitas PGRI Madiun dan sang penciptanya, begitu. Sehingga nanti tidak ada inilah ya, tidak ada yang dirugikan, tapi semuanya saling berkontribusi. Sehingga nanti untuk diri sendiri HKI-nya nanti juga bisa berkontribusi untuk kampus kita tercinta. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Dar. Selamat siang Bu Linda, saya Dewi, mahasiswa. Ingin bertanya, bagi kami yang baru mengenal HKI, dan belum bisa proses mendraftingnya, nah itu seperti apa dan apakah ada kemungkinan ditolak? Terima kasih. Monggo Pak Ter. Oke, saya jawab dari yang belakang tentang kemudian ditolak itu selalu ada ya Bapak Ibu ya. Yang penting makanya biasanya yang lebih besar dari kita, pendanaan dari kita itu ada dana sekitar 200-an itu untuk penelusuran dulu itu untuk menjamin bahwa hak ciptanya itu baru ya, sehingga bisa benar-benar diterima. Bisa ditolak itu karena memang sudah ada yang mendaftarkan, ada yang tidak. Ada yang sudah mendaftarkan gitu biasanya ditolak, atau salah kamar. Jadi mestinya masuk ke merek, tapi dia masukkan ke hak cipta sehingga ditolak. Gitu. Ya kan waktu pendaftaran pembayaran masih pembayaran sehingga dananya juga bisa kembali terpaksa. Gitu. Sebetulnya. Nah, untuk itu bisa konsultasi, silahkan bisa konsultasi ke PIKI, nanti kadang formatnya juga bisa berubah, ya format pengusulan, jadi mengisi form-form, ada 3 form, yaitu form pendaftaran, ada form pengalihan hak cipta, ada surat form pernyataan, kemudian KTP penciptanya dan contoh yang di hak ciptakan, ya, yang diusulkan. Oke. Nah, itu menggunakan itu nanti bisa secara lewat WA aja bisa, atau bisa konsultasi langsung ke PIKI, atau mungkin kalau perlu prodi pengen mendatangkan PIKI untuk membahas itu, misalkan mau banyak ya yang mendaftarkan teman mahasiswanya atau dosennya,
bisa mengundang kami ke prodinya masing-masing. Baik. Siap membantu. Iya Pak Ter, terima kasih atas pemaparannya dan juga jawabannya Pak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu dan juga adik mahasiswa jika ada yang ditanyakan? Ini mungkin satu lagi Pak, ada pertanyaan yang menarik juga. Saya Santi Bu Linda dari mahasiswa FEB. Saya ingin bertanya, orang tua saya punya usaha dan sudah didatangi oleh Disperindak untuk disarankan mendaftarkan mereknya. Nah, apakah dari PIKI juga bisa melayani yang bukan dari Unipma? Monggo Pak Dar. Ya, sesuai dengan visi kita tadi, jadi selain di Universitas PGRI Madiun, kita juga melayani masyarakat UMKM sekitar masyarakat kampus ya. Jadi kita siap akan melayani juga dari luar kampus. Ya, silahkan nggak apa-apa menghubungi PIKI kalau memang yang bisa kita bantu ya tentang pengurusan paten atau merek atau hak cipta, silakan. Kemarin sudah ada 2, minimal ada 2 dari BUMDes. Ini ada BUMDes dari mana kemarin itu, dari Magetan juga. Itu ada yang minta bantuan PIKI untuk pengusulan motif batiknya. Gitu. Ya silahkan, kita terbuka ya, sambil kita menjalin kerjasama dengan industri-industri atau UMKM di sekitar kampus. Gitu. Ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Darmadi atas jawabannya. Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa, tidak terasa ya acara sudah kita lalui dengan baik dan juga lancar. Tiba saatnya kita di penghujung acara untuk acara sosialisasi perlindungan HKI di bidang ekonomi dan bisnis. Kami tidak lupa untuk senantiasa menghimpun dan juga istilahnya mengajak Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya, mari kita tingkatkan inovasi kita dan mari kita mulai peduli dengan hak kekayaan intelektual kita untuk mulai didaftarkan HKI-nya. Karena HKI itu adalah upaya preventif bagi kita untuk apresiasi karya. Mungkin nanti jika ke depan ada royalti, maka hak sepenuhnya ada di kita. Jadi upaya menghindari konflik dan juga cekcok di kemudian hari masalah adanya kekayaan intelektual seperti itu. Jadi tadi menarik yang dikatakan Pak Dar, bahwa dengan 300.000 dengan hak cipta, itu kita bisa menggugat 300 juta. Wah itu menurut saya ya benar sekali Pak, karena siapa tahu ide kita sederhana hari ini, tapi di kemudian hari itu menjadi ide yang luar biasa dan bermanfaat, sehingga mungkin banyak orang yang ingin memilikinya juga. Oleh karena itu, mari bersama kita tingkatkan ide dan juga inovasi kita, dan kemudian kita daftarkan hak ciptanya sehingga kita terlindungi sepenuhnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor Bidang 3, Bapak Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, Magister Pendidikan yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Anggita Langgeng Wijaya, Dekan FEB, dan juga Bapak Dr. Darmadi, Magister Pendidikan yang telah memberikan materi kita pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga segenap Bapak Ibu dosen dan adik-adik peserta. Baik, terima kasih untuk acara hari ini. Sampai jumpa di kegiatan PIKI selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Langgeng. Ya, matur suwun Bu Linda, Pak Langgeng. Saya izin live nggih. Nggih.